Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kembali di Instagram saya ada salah satu subscriber yang mengirimkan sebuah link Facebook yang setelah saya buka ternyata itu berisikan tentang ini. Di situ tertulis judul Detik-detik makam Rasulullah dibongkar untuk tes DNA Habib Bahar. Dan postingan tersebut sudah ditanggapi oleh ribuan orang dan di-share 300 kali lebih. Entah apa yang dipikirkan oleh mereka yang menyukai ataupun membagikan video yang jelas-jelas ketika dibuka tersebut isinya hanya orang-orang yang sedang lalu lalang sambil bersalawat di raudah di sampingnya makam Rasulullah. Sangat jauh dari isi video dengan judul dan cover yang memuat foto Habib Bahar. Nah, inilah akibatnya dari kekisruhan yang terjadi di minggu-minggu belakangan ini. Narasi-narasi sesat yang meragukan keaslian habaib hingga menantang tes DNA semakin penuh di algoritma YouTube dan mempengaruhi banyak orang, hingga membuat keadaan semakin runyam saja. Dan sumbernya hanya satu, yaitu statement dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang potongan video ceramahnya itu sudah ribuan kali mungkin digunakan oleh channel-channel YouTube yang membahas tentang kepalsuan para habib di Indonesia. Meskipun tantangan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini sekarang tampaknya juga sudah dibantah oleh Gus Najih Maimun, Gus Miftah, dan Buya Yahya juga ikut memprotes hal ini. Karena kata beliau urusan nasab ini nggak bisa ujuk-ujuk kita nantangin tes DNA. Karena menentukan nasab bukan begitu caranya, sudah ada catatannya. Apalagi sebenarnya orang-orang Arab terdahulu sangat menjaga nasab-nasab mereka dan tidak mungkin bisa ada orang yang tidak mempunyai nasab ke Rasulullah ngaku-ngaku sebagai juriat dari Nabi. Itu akan pasti langsung ketahuan. Selama ini kan banyak kita mendengar kasus Habib-Habib palsu langsung ditindak oleh lembaga Robitoh Alawiyah. Jadi tidak mungkin orang-orang bisa sembarangan mengaku sebagai juriat Nabi. Dan apabila seorang Habib sudah disahkan kehabibannya karena garis nasabnya itu benar-benar valid, maka bisa dipastikan 100% keasliannya dan tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. Meskipun pada akhirnya sekarang ini nih tuduhannya menjadi semakin mengerucut. Sekarang yang diragukan itu katanya hanya Habib-Habib yang kelakuannya tidak sejalan dengan akhlak dan sifat Rasulullah saja. Nah, ini juga pernyataan yang sama sekali tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin nasab orang yang sudah diputuskan bahwa dia benar-benar juriat Nabi oleh Robitoh Alawiyah, kemudian semua itu jadi batal dan terputus hanya karena sifatnya berbeda dengan Nabi. Ingat, walaupun misalnya ada Habib yang suka maksiat jauh dari segala ketaatan, bahkan misalnya andai kata dia orang yang gila sekalipun, maka itu tetap tidak menghapuskan garis nasabnya hingga ke Rasulullah. Karena urusan nasab ini hubungannya dengan darah, bukan dengan akhlak dan perilaku. Jadi kalau sejauh itu saja penyimpangannya dari Rasulullah, dia masih tetap seorang Habib dan juriat Nabi yang sah. Apalagi kalau cuma masalah beda gaya dakwah dan ceramah yang keras dan tegas saja, seperti halnya Habib Bahar, yang mana belakangan ini sering menjadi target utama yang dimintai tes DNA-nya untuk membuktikan apakah Habib Bahar benar-benar asli juriat dari Rasulullah. Kemudian kita kembali lagi ke postingan video ini tadi, yang bisa dipastikan kalau ini adalah hoax. Dan kalaupun benar, maka hal itu tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja. Karena apakah kalian ingat dulu di tahun 2014 rencana pembongkaran makam Rasulullah ini sudah pernah dicetuskan dan menuai reaksi keras dari umat Islam di seluruh dunia, termasuk salah seorang tokoh NU di Indonesia saat itu, yakni Kiai Haji Hashim Muzadi. Pada waktu itu, rencana pembongkaran makam Rasulullah bermula dari rencana seorang akademisi di Arab Saudi sana yang mengatakan jika makam Rasulullah masih di situ, maka akan menimbulkan banyak perbuatan syirik dari para jamaah. Tidak main-main, dia pun sudah menyiapkan proposal setebal 61 halaman untuk rencana pemindahan makam Rasulullah ini. Di proposal tersebut, dia menginginkan jasad Rasulullah dipindahkan ke pemakaman dekat Al-Baqi dan tanpa mencantumkan nama. Jadi dia ini ingin membaurkan makam Rasulullah seperti makam-makam biasa yang lainnya. Hal itu dilakukannya karena mereka ingin mencegah penziarah yang menghadiri dan mendekati makam Rasulullah untuk memberikan penghormatan yang berlebihan terhadap makam tersebut, karena itu katanya termasuk perbuatan musyrik. Dan sebelumnya, pemerintah Arab Saudi juga sudah bersikeras ingin memindahkan makam Rasulullah demi pengembangan di sekitaran area tersebut. Namun niat itu kemudian diurungkan lantaran dikhawatirkan dimanfaatkan oleh gerakan Wahabi. Dan ini jelas akan berpotensi memecah kesatuan umat muslim di seluruh dunia yang sangat menghormati situs area Masjid Nabawi tersebut. Bahkan mantan ketua umum PBNU kita, yakni Kiai Haji Hashim Muzadi, mengatakan bahwa Arab Saudi itu akan hancur lebur jika permintaan tersebut dituruti. Karena menurut beliau, gagasan untuk memindahkan makam Rasulullah itu akan ditentang oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, karena itu kental dengan doktrin-doktrin radikal dari kelompok Wahabi.
Jadi ini adalah perkara yang serius dan tidak akan mungkin bisa terjadi, apalagi jika hanya alasan dibongkarnya untuk keperluan tes DNA. Ini sama sekali tidak masuk akal dan sangat mengada-ngada. Dan yang membuat ini, kita doakan semoga dia selalu mendapatkan hidayah dari Allah agar membuat konten itu usahakanlah yang mencerdaskan masyarakat, bukan memancing kontroversi seperti ini. Ya, mungkin itu saja tanggapan saya tentang video hoax ini. Dan selanjutnya, seperti biasa, kalau kalian ada yang ingin ditambahkan atau kalian ada punya pendapat lain, silahkanlah tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kiai yang menentang nasab habaib, berarti juga menentang nasab wali songo. Nah, ini kan gak punya adab, iso moco kitab, tapi bikin tabligh kepada umat.